Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin fi tabarukan li dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin amin. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian, channel Muhibbin Aulia rahimakumullah. Siapa yang tidak mengenal Maulah Kota Bogor, Al-Arifan Billah, Al-Qutubul Masyhur, Sahibul Darak Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain Al-Attas bin Syekhul Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhum wa rahimakumullah wa nafa'anallahu bi ulumihim bi barakatihim wa judihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhir. Fiddaraini amin. Beliau adalah walinya Allah, kekasihnya Allah yang telah berhasil mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah. Beliau adalah wali yang tidak terhitung jasa-jasanya bagi Islam dan kaum muslimin. Beliau juga ulama murabbi yang rabbani, panutan para ahli tasawuf dan suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Dari kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menghadirkan tentang manaqib biografi beliau Maulah Kota Bogor Al-Arifan Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nama lengkap beliau adalah Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Syekh Al-Qutub Al-Habib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibul Ratibul Attas. Adalah seorang tokoh ruhani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah ahli tasawuf dan ahli ilmu agama yang sulit ditandingi keluasan ilmunya, jumlah amal-amal ibadahnya, kemuliaan nasabnya, dan keluhuran budi pekertinya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dilahirkan di kampung Al-Kasni, salah satu desa di Khuraidah, pada hari Selasa tanggal 20 Jumadil Awal tahun 1265 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahnya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dan mu'alim Syekh Umar bin Farad bin Sabbah. Setelah menghatamkan Al-Quran, beliau oleh ayahnya diserahkan pada ulama-ulama terkenal di masanya, agar beliau dapat menimba berbagai cabang ilmu Islam dan keimanan. Di antara guru-guru beliau adalah As-Sayyid Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dari gurunya yang satu ini, beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapat doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar Al-Attas sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang patut. Di antara guru rohani beliau
Yang patut dibanggakan adalah yang mulia Al-Ghaus Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, penduduk Wali Ahmad. Habib Abdullah pernah membaca Al-Fatihah di hadapan Al-Habib Saleh, dan Al-Habib Saleh menalkinkan Al-Fatihah kepadanya. Al-Arifan Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi ketika melihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin yang waktu itu masih kecil, beliau berkata, sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus Sahibul Baur. Al-Habib Abdullah bin Muhsin sering mengunjungi dan menemui Imam Al-Abrar Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Selain itu, beliau juga sempat mengunjungi beberapa wali Allah yang tinggal di Hadramaut seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Baur, seorang tokoh sunnah dan athar, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Beliau menetap di kediaman Syekh Muhammad Basaudan selama beberapa waktu guna memperdalam ilmu agama. Pada tahun 1282 Hijriah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah hajinya yang pertama kalinya selama di tanah suci. Beliau bertemu dan berdialog bersama ulama-ulama Islam terkemuka. Seusai menyelesaikan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah barokah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi berbagai desa dan kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf, baik di keluarga Alawi maupun dari keluarga lain. Pada tahun 1283 Hijriah, Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah, perjalanan itu mengantar beliau sampai ke Pulau Jawa. Di pulau itu beliau bertemu dengan sejumlah walinya Allah dari keluarga Al-Alawi, antara lain Al-Habib Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Sejak pertemuannya dengan Al-Habib Ahmad, beliau mendapatkan futuh dan ma'rifat. Dan Habib Abdullah Al-Attas, di awal kedatangannya ke Jawa, beliau memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas banyak memberi perhatian terhadap beliau, sehingga setiap gurunya mengunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dalam setiap pertemuan, Al-Habib Ahmad selalu memberi pengarahan-pengarahan rohani kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin, sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin sangat erat. Dari Al-Habib Ahmad, beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit dibicarakan dalam tulisan yang serba singkat ini. Selain itu, beliau juga berpindah-pindah tempat untuk mengurus bisnisnya, usahanya, kasabnya. Selama melakukan usahanya, beliau selalu menampilkan sifat-sifat mulia yang layak dimiliki oleh para walinya Allah. Beliau selalu meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri ke hadirat Allah sampai beliau mencapai tingkatan siddiqiyah dan mendapatkan berbagai karamah Allah. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintah Belanda. Mungkin pengalaman ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ingin memberikan beliau kedudukan tinggi dan dekat dengannya.
Nasib buruk ini pernah juga dialami oleh Nabi Yusuf, Nabina Abdullah salatu alaihissalam. Nabi Yusuf, Nabina Abdullah salatu alaihissalam mendekam di dalam penjara selama beberapa tahun. Setelah keluar dari penjara, ia diberi kedudukan tinggi oleh penguasa Mesir yang telah memenjarakannya. Selama di penjara, kekeramatan Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas makin tampak, sehingga banyak orang yang datang berkunjung dan membuat para pembesar penjara dan para penjaganya heran. Sampai mereka pun ikut mendapatkan berkah dan manfaat kebesaran Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin selalu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para penjaga merasa kewalahan menghadapi banyaknya pengunjung yang mendatangi beliau. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun ketika usul ini ditawarkan kepada Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman agar anugerah Allah yang selama ini selalu tercurah tetap dilimpahkan pada beliau. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datang kepada beliau kakeknya, datuknya, leluhurnya yaitu Al-Habib Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibur Ratib Al-Attas. Itu seraya berkata, "Jikalau engkau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara, dan pada malam itu juga Sayyiduna Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ruhahu wa nawara darihahu wa nafa'ana Allah bi ulumihim ibarakatim fid darani amin, serta beberapa tokoh wali mendatangi beliau. Pada kesempatan tersebut Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah alfiyah. Ternyata hingga pagi hari kopiah itu masih tetap berada di kepala Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Para pengunjung terus berdatangan dalam penjara, sehingga berubahlah penjara seolah menjadi rumah yang selalu dituju. Beliau pun mendapat berbagai kekeramatan yang luar biasa, yang mengingatkan kembali pada salaf yang besar seperti Asy-Syakran dan Asy-Syaikh Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhuma wa nafa'ana Allah bihima ibarakatihima fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Di antara karamah yang beliau peroleh adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsi, bahwa Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah dan terputus dengan alam dunia dan segala isinya. Al-Habib Imam Muhammad bin Idris Al-Habsi juga menuturkan, ketika aku mengunjungi Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas dalam penjara, aku melihat penampilannya sangat berwibawa dan beliau terlihat diliputi oleh lapisan pancaran cahaya ilahi. Sewaktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Habib Abdullah Al-Haddad, yang awal baitnya adalah sebagai berikut. Wahai yang mengunjungi aku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitrah. Selanjutnya Al-Habib Muhammad bin Idrus berkata, kami saling berpelukan dan menangis. Karena Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang lain adalah sewaktu di penjara, setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pemimpin penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dengan rantai besi, maka dengan izin Allah rantai besi itu terlepas dengan sendirinya. Dan pada suatu ketika pimpinan penjara
atau sipir penjara beserta segenap keluarga dan kerabatnya menderita sakit panas. Para dokter tak mampu untuk menyembuhkan penyakit itu. Lalu pemimpin penjara itu akhirnya sadar bahwa penyakit itu datang karena dia menyakiti Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang sedang dipenjarakan. Lalu dia pun mengutus utusan untuk memohon doa agar penyakit yang menimpa diri dan keluarganya dapat sembuh. Maka berkatalah, "Ya Al-Habib Abdullah," kepada utusan tersebut, "ambillah borgol." Berkatalah kepada Al-Habib Abdullah kepada utusan tersebut, "ambillah borgol dan rantai ini, ikatkanlah di kaki dan lehernya." Pemimpin penjara maksudnya. Maka akan sembuhlah dia. Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Maka dengan izin Allah, penyakit pimpinan penjara dan keluarganya pun segera sembuh. Kemudian kejadian itu menyebabkan pimpinan penjara itu makin yakin akan keluar biasaan Habibil Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Disebutkan juga bahwa di penjara ada 2 orang majusi yang masuk Islam disebabkan karena sering melihat pencerahan dari Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Selama dalam penjara, Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas sampai beberapa kali menikah di dalam penjara. Sekeluarnya dari penjara, beliau tinggal di Jakarta beberapa tahun dan tempat ia tinggal menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh orang. Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin ada kalanya memberitahukan beberapa masalah gaib dengan kalimat-kalimat bebas maupun dengan bait-bait syair. Semua beliau beritahukan dengan cara mendikte kepada yang mau menulisnya. Jika perlu hiburan karena mengalami hal-hal yang dirasakan berat, biasanya beliau menghibur diri dengan hal-hal yang bersifat alami. Dan ada kalanya beliau minta diperdengarkan beberapa berita yang halal. Beliau pernah memberitahukan tentang akan meninggalnya guru beliau yang mulia, yaitu Al-Habib Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Setelah kepergian ke Hadramaut, kabar itu beliau sampaikan dalam surat berupa syair yang menyebutkan bahwa ajal guru beliau telah dekat. Tahun kematiannya serta tempat meninggalnya di desa Ahmad dan akan dimakamkan di dalam kubah Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Padahal Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas adalah penduduk desa Daun. Surat itu diterima oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan kemudian diperlihatkan juga kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ia menyarankan surat yang diterima Habib Ahmad bin Hasan untuk tidak memberitahukan kepada Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Di antara berita gaib yang diberitakan sebelum terjadinya adalah tentang akan dibangunnya masjid beliau, yaitu Masjid An-Nur. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dikenal berbudi pekerti luhur. Beliau dikenal senang hidup sederhana, zuhud dan warok. Dan beliau selalu menganjurkan cara hidup demikian kepada orang lain. Beliau selalu menyerahkan segala persoalan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Dan dia tidak pernah sedih atau mengeluh dengan kejadian-kejadian di zamannya. Akan tetapi terlihat dalam keadaan teguh dan mantap dalam segala keadaan. Beliau tidak suka jika karomah-karomah yang dialaminya diketahui oleh orang lain, karena beliau takut kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kagum di hatinya. Orang-orang yang suka memperlihatkan kekeramatannya akan terhalang meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Demikian tutur beliau. Banyak alim ulama dan wali Allah yang hidup di masa beliau mengatakan, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bait-bait syair, bahwa Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia. Al-Habib Imam Abdullah bin Muhsin selalu meningkatkan pengabdiannya kepada Allah sampai akhir pada hari Selasa tanggal 29 bulan Zulhijjah tahun 1351 Hijriah. Di awal waktu zuhur beliau dipanggil ke hadirat Allah dan jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya, yaitu hari Rabu setelah sholat zuhur
tak terhitung jumlah orang yang ikut dalam mensolatkan jenazah beliau. Beliau dimakamkan di bagian barat masjid beliau. Sebelum wafat beliau terserang sakit flu ringan. Sebagaimana kebanyakan waktu-waktunya beliau memiliki hal maknawi yang menyebabkan terputus dengan alam lahir karena tenggelam dalam zikirnya kepada Allah yang Maha Agung. Di akhir kehidupannya keadaannya sampai beliau pulang ke hadirat Allah yang Maha Mulia, yang Maha Kuasa. Semoga Allah menempatkan ruh mulia beliau di tempat yang termulia di sisinya. Dan semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada beliau. Ya Allah, barokah, karomah, kemuliaan Habibul Imam Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain Al-Attas bin Syekhul Kutub Al-Habibul Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk, keselamatan, perlindungan dan barokah darimu, dan lindungilah kami dari qada yang buruk. Dan ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa melunasi hutang-hutang kami, mensehatkan, membaikkan baik jasad maupun batin kami. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kami kemudahan-kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan kami. Dan Allah keluarkan kami dari setiap permasalahan. Dan semoga Allah datangkan jalan keluar yang paling terbaik dari sisi Engkau ya Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.